Hai sahabat Natobas, Japa, welcome back to my channel. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman guys. Kali aja ada kawan kita yang sudah lulus SMA, SMP, bingung, kesusahan mencari pekerjaan ya. Jadi saya ingin berbagi mengenai pengalaman saya. Jadi guys, kalian bisa mengambil apa? Sertifikat di mana? Di sekolah pelayaran, semacam BST, SCRB, buku pelaut, SAT, SD untuk join di kapal guys. Jadi nggak apa-apa kita nggak sekolah seperti pelaut lainnya ya, nggak sekolah seperti taruna-taruni yang lainnya. Jadi kita bisa mengambil dasar rating able seafarer di sekolah pelayaran guys, di sekolah yang terdekat ya, semacam saya di Barombong karena saya tinggal di Makassar. Jadi gitu guys. Alangkah baiknya jika kita mengambil itu guys, jangan bingung-bingung karena pekerjaan ini juga cukup memuaskan dan alhamdulillah ya guys. Jadi kalau kalian ingin menjadi pelaut ya nggak masalah ya, ini khusus buat orang dek dan engine, karena orang perhotelan beda lagi guys, beda lagi jurusannya. Jadi pengalaman pertama saya guys, setelah saya lulus sekolah, saya mengambil sertifikat di sekolah pelayaran dan sekaligus saya berlayar lokal dulu ya guys, tentunya berlayar lokal selama 2 tahun. Habis itu baru saya nge-apply ke internasional, ke PT yang beroperasi di luar negeri guys. Jadi saya sekarang berada di kapal pesiar ya. Ini adalah kontrak kelima saya guys. Jadi kontrak pertama, kedua di Emerald, ketiga, keempat di Golden, dan sekarang berada di Majestic Princess guys. Jadi buat sahabat-sahabat, buat adik-adik yang lulus sekolah lagi kebingungan, dan buat pelaut-pelaut pemula, segeralah ke Kediri kursus bahasa Inggris di sana, walaupun hanya 2 bulan atau 3 bulan ya, setidaknya, atau tergantung dari pemahaman Anda, niat Anda, dan apa yang Anda cari ke kampung Inggris sana. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu guys ya, buat kalian pelaut pemula dan calon pelaut yang ingin bekerja di kapal. Nah guys, jadi suasana di kapal itu seperti ini guys. Ini lihat nih guys, semuanya. Ya saya menikmati ya guys sebagai kru kapal, karena apa ya, karena perjalanannya adventure-nya kan. Jadi kita bisa ke Italia, ke Roma. Pertama saya berlayar lokal bisa ke Kalimantan, ke Makassar, kemana aja kan daerah Indonesia itu, Kalimantan, ke Papua sana. Dan sekarang saya udah pernah ke Australia, ke Denmark, Inggris, Southampton, di mana itu lagi ya, di Norway, dan sudah ke Arab Saudi. Saya sudah pernah keliling ya, sudah banyak negara ya guys saya datangi. Jadi adik-adik sekalian, kalau punya atau ini berinisiatif untuk masuk sekolah pelayaran, segeralah, buat keluarga Anda bangga, buat keluarga Anda bahagia. Walaupun kita jauh ya, cuman satu aja kekurangannya jadi pelaut, jauh dari keluarga. Tapi nggak masalah guys, karena sekarang kita memiliki kontrak 7 sampai dengan 10 bulan. Jadi kita nggak pernah lama lagi ya, kayak pelaut zaman dulu 2 tahun berapa lama gitu nggak pulang-pulang. Nah sekarang semakin ini kan new era kali ya, new normal gitulah guys sebutannya. Jadi segeralah guys ya, karena jadi pelaut juga adalah pekerjaan yang sangat halal ya guys, halal, tergantung dari kitanya gimana caranya kita cara kita mengelola keuangan kita guys ya. Jadi saran saya buat adik-adik yang lulus SMA, SMP, yang nggak tahu mau kemana, mendingan kita gabung di dunia kepelautan guys ya, karena saya adalah satu contoh yang terjerumus di dunia kepelautan. Tapi saya tetap menikmati dan enjoy
merasa nikmat karena kita kerja keliling dunia, digaji, menikmati fasilitas kapal sebagai kru, dan apa ya, saya sangat enjoy guys. Jadi jangan bingung deh, buat kalian semua ataupun buat pelaut yang baru, segeralah ikut gabung di dunia dunia laut ya. Karena kita seorang pelaut. Jadi kayak gitu guys, karena wawasan saya kurang, karena saya bukan lulusan dari university S1, S2, S3 apalah gitu. Jadi wawasan saya sangat kurang. Saya cuma lulusan SMA dan bisa bekerja di kapal pesiar seperti ini guys. Jadi saya mengundang kalian semua untuk memulai karir di dunia kepelautan. Jadi jangan bingung-bingung deh ya, jangan bingung-bingung guys. Marilah sama-sama kita mengadu nasib dan berkarir di dunia kepelautan agar kita bisa membuat keluarga bangga. Dan jangan khawatir, kita naik sebagai ABK dan belum tentu kita bakal ABK seterusnya guys, karena kita juga bisa pulang sekolah untuk mengambil semacam ATT, itu ATT sampai tingkat 1 kan. Kita bisa dari rating, able, ATT 5, 4, 3, 2, dan 1 guys. Jadi jangan khawatir guys, kita tetap bisa mendapatkan posisi perwira, jabatan perwira di kapal guys, walaupun kita dari ABK. Beda dengan Taruna, karena Taruna memiliki pendidikan 4 tahun lamanya untuk mendapatkan tingkat perwira, sedangkan kita berkarya memulai karir dari bawah guys ya, dari rating able 5, 4, 3, 2, 1. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi master ya. Master Maritim Engineer, Master Maritim Deck guys. Jadi nggak apa-apa guys, kita memulai karir dari bawah. Salam dari saya Ahmad Natobas. See you next time guys. Mudah-mudahan yang terinspirasi dengan video saya bisa ikut gabung di dunia kepelautan, dan see you next time. Karena pelaut tidak ada kata perpisahan selama kita masih berlayar, selama kita masih hidup. Pasti akan ada waktu untuk pertemuan guys. Oke, see you next time. Thank you. Dan dukung terus channel saya Natobas Japa-Japa guys, agar saya bisa memberikan inisiatif atau saran dan suasana kapal pesiar, kapal kargo, kapal takbut. Saya sudah pernah ya guys di sana semua, jadi saya bisa berbicara. Jadi sebelum di sini saya juga pernah di kargo, takbut, dan saya juga menikmati suasana di sana guys, di takbut ataupun di kargo. Jadi oke guys, thank you. Hai guys, welcome back to my channel Natobas Japa-Japa. Nah guys, kali ini saya ingin membahas tentang pelaut ya, pelaut di bagian teknika, di bagian mesin ya, teknikal. Jadi kalau dia naik di kapal itu apa yang perlu dipersiapkan dan dipersediakan, dan barang-barang apa aja ya, peralatan kerja kita yang kita dapat sebelum kita bekerja ya. Sebelum lebih jauh, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semua saudara muslim di Indonesia maupun di seluruh dunia ya guys. Nah guys, jadi guys, di sini saya ingin pertama itu kita mengambil boiler suit. Jadi kita mendapatkan 3 wear pack ya, atau boiler suit. Jadi habis itu kita dapat boiler suit, kita juga dikasih safety shoes. Jadi kalau kita join pertama kali di kapal pesiar itu diberikan safety shoes dan wear pack, itu yang paling utama ya, karena kita nggak bisa turun di mesin tanpa peralatan ini, tanpa menggunakan uniform, safety shoes, dan
dan peralatan lainnya. Dan juga ini yang penting ya, ear plug. Jadi penutup telinga ini juga penting buat masuk di kamar mesin, karena di mesin itu sangat berisik. Jadi semua itu harus menggunakan safety guys. Nah, tunggu guys ya, aku mengenakan salah satu seragamnya guys. Sabar. Aku ambil dulu di belakang ya. Nah guys, berhubung hari ini saya pertama ya, hari pertama saya kerja, karena 15 hari saya di karantina, 2 minggu tepatnya. Nah, dan ternyata di store sini sudah habis ya stok yang boiler suit yang besar. Jadinya ada habis yang kecil guys. Jadi boiler suitnya itu habis yang kecil, jadinya ada yang besar, ukurannya sangat besar sekali. Ini ukuran sisa XL ya, sisa XL. Nah, menurut ini kalau aku pakai itu sangat besar guys ya, coba lihat. Terlalu besar. Lihat, terlalu besar guys, karena nggak ada stok gara-gara dampak dari corona, dampak dari covid ya. Jadinya nggak ada stok yang kecil yang masuk. Jadi kita tunggu sampai normal lagi, kembali normal, baru bisa kita minta lagi yang ukuran S atau M yang sesuai dengan ukuran badan kita guys. Nah, setelah itu kita juga diberi blue card, tapi ini kertasnya putih ya untuk sementara, karena belum ada emergency, bagaimana belum ada penumpang. Jadi semua di sini sudah ada safety informationnya ya, seperti buat pemadam kebakaran ya, fire extinguisher. Dan juga di sini ada emergency duty ya, kalau ada emergency apa tugas kita ya. Ada engine fire team, ada apa lagi, boundary cooling, dan ada search and rescue team dan lain-lain guys. Nah, kebetulan saya di engine fire team. Jadi kalau sudah dengar first stage response, saya harus ke sana ya. Persitu di mana di sini? Persitu Deck 4 Engine Fire Station. Jadi saya langsung ke lokasi guys, karena itu adalah tanggung jawab yang sangat harus cepat ya, harus cepat diambil langkahnya. Nah, habis blue card itu, tunggu guys, aku kasih lihat dulu sepatunya ya. Guys, berhubung karena nggak ada juga stoknya yang hitam, makanya saya dikasih safety shoes yang warna putih guys, safety shoesnya. Jadi buat pelaut ya, buat pelaut yang mau join di kapal pesiar kayak gini nih guys, apalagi situasinya seperti ini. Ini guys. Jadi saya punya ide nih, bagaimana cara biar werpak ini bisa terlihat kecil ya. Ini kan besar banget nih sampai sini nih, jadi nggak bagus kan, nggak merasa comfortable ya. Jadi saya membuat suatu ide yang bagus nih. Jadi belt ya, ini bahasa Inggrisnya belt. Ini bisa dipakai, dikalungkan di sini biar kecil ya. Ini aku sendiri yang inisiatif guys. Kali aja ada kawan yang nonton video ini dan dapat sedikit ilmu ya. Jadi kawan kita yang mau join di kapal pesiar, yang mau first timer atau new hire gitu ya, inilah cocok dengan video ini. Kayak gini guys cara masangnya guys, karena nggak ada stok yang ukuran kecil nih,
ukuran besar semua. Ini hari pertama saya kerja, dan saya kerja tadi ya telat ya, namanya juga orang baru, nggak tahu tiba-tiba jam maju 1 jam. Jadi aku bangun jam 5, aku santai aja sampai jam 7. Ternyata jam 7 itu sudah jam 8. Orang-orang udah selesai meeting, udah mulai pekerjaan. Saya ditelepon, kamu di mana? Nah, rupanya saya telat guys. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi kayak gini guys. Kan agak mendingan kan? Jadi safety shoes. Dan kalau misalnya itu juga gloves ya, tapi saya nggak bawa glovesnya. Dan juga gloves itu sarung tangan guys. Jadi sebentar lagi tuh jam 4.30 saya ada training guys. Jadi saya harus ke sana. Ntar dipanggil dari dari bridge first response, saya harus ke sana plus itu deck 4. Dan ada smoke detector, ada apa lagi tuh, sprinkler. Tapi saya nggak terlalu sedih. Bagaimana? Karena nggak kebagian boiler suit yang kecil ya, tapi yang bekas ya, bekas orang dulu ya yang pulang masih menyimpan yang lama. Nah, lamanya ini bisa saya pakai nih, yang kecil nih. Jadi tadi aku kerja pakai bekas orang ya, orang yang sudah pulang itu saya cuci dan saya pakai kerja hari ini. Jadi habis saya kerja, saya taruh lagi di bawah biar dicuci lagi sama orang sana, orang laundry. Jadi buat para kawan kita yang mau join di kapal pesiar jadi kru seperti saya, ntar baju ini kita nggak nyuci sendiri ya, bisa nyuci sendiri, tapi alangkah bagusnya kalau kita cuma taruh di sana kan, nanti dicuciin besoknya diantarin lah. Jadi enakan kita kasih orang laundry aja ya, biar ada kerjaannya gitu guys. Jadi tenang aja, buat pakaian ini semua kita dicucikan di sini ya. Nah, dan yang paling penting ketika kamu masuk di kamar juga ya, kamar penumpang atau di kamar kru, kamu harus memperhatikan life jacket ya, dan tahu bagaimana cara menggunakan life jacket yang benar. Jadi kalau kita misalnya pertama nih naik di kapal, kita harus tahu emergency duty di mana lokasi kita, dan berapa penumpang yang bisa naik di lifeboat, berapa lifeboat di kapal. Dan ini ya yang terpentingnya, cek semua safety-nya ya, dan tahu ya bagaimana cara mengoperasikan lifeboat dalam emergency ya. Jadi guys, tenang aja guys. Kalau kita memang kan, misalnya kayak saya nih, pertama datang di kapal pesiar nih, nggak tahu gimana kerja kan, nggak tahu segala macam. Kita sebelum itu kita di training dulu guys. Jadi sama staff atau first engineer atau supervisor caporale, kan ini khusus buat teknikal ya guys. Kita diajarin bagaimana cara membuka water tight door, bagaimana cara menutup, bagaimana jika itunya rusak, kita masih punya yang namanya emergency cara menutup water tight doors. Jadi ada yang kalau di Emerald kemarin atau di Golden, dia dipompa ya. Jadi kita tahan handle-nya terus dipompa, itu bakal tertutup, tapi butuh waktu yang lama. Beda dengan otomatis ya. Nah, kalau di sini pakai elektrikal. Jadi kalau di sini cuma diginiin ya guys, atau digini. Ya, itu bakalan nutup sendiri. Dan yang baru ini sangat bagus juga ya, more faster, lebih cepat guys. Nah guys ya, tunggu dulu, aku minum dulu nih.
Papua selalu di depan. Dan juga kalau kita kerja di tempat berdebu, kita harus menggunakan mask, karena di store engine store itu kita peralatan safety itu ada di sana. Dan jika kita memang susah ke sana, kita ada di kotak merah situ PPA namanya ya, peralatan kerja safety. Ada safety glasses, mask, dan lain-lain. Kayak gini guys penampilan kita jadi working ya, kerja di bagian mesin. Nah, nanti saya akan memvideokan bagaimana situasi di kamar mesin. Jadi tetap dukung channel saya ya, agar saya bisa mempertunjukkan kepada saudara-saudara pelaut yang masih kerja di lokal dan mau kerja di luar negeri. Saya ingin kalian tahu ya, bagaimana situasi di kapal pesiar ya, bagaimana cara kerja di kapal pesiar, dan bagaimana situasi di sini. Saya ingin berbagi kepada kalian ilmu sedikit ya. Jadi nanti saya akan memvideokan lagi gimana situasi di sini guys. Apa lagi ya? Setelah itu ada juga sih yang dibilang damage control. Damage control itu kalau ada bocor ya. Kalau misalnya ada bocor di kapal, kita itu turut semua di situ, turut membantu bagaimana kita menutup menutup lubangnya biar nggak bocor lagi guys. Makanya ada watertight doors itu untuk berapa kompartemen. Di sini ada 7 zone, dari zone kosong ya, ada zone kosong 1, 2 sampai 7. Jadi ada bagian-bagiannya. Jika terjadi kebakaran, bagaimana prosedurnya, kita harus tahu semua guys. Jadi buat kawan-kawan kita yang mau join di sini, tenang aja, karena sebelum kita join itu di kantor udah dikasih kertas untuk baca-baca buat kita tahu di kapal. Dan di kapal pas kita tiba di sini, orang kru office sudah memberi satu amplop warna coklat itu di dalamnya ATM ya, ATM, apa lagi ya, ya itulah surat safety information dan lain-lain guys. Ya kayak gini lah di sini di kapal. Ini buat teknikal ya, bagian teknikal situasinya. Safety shoes, emergency. Aku buka dulu safety shoesnya ya. Ini guys, safety shoesnya di sini. Tadinya aku mintanya hitam, ada hitam, cuman nomornya sisa yang kecil, sedangkan kaki saya besar guys. Nah, jadinya minta yang putih aja lah, nggak apa-apa untuk sementara. Nanti kalau ada lagi saya minta lagi yang baru kalau udah normal lagi guys. Ini karena corona, aku nggak tahu sampai kapan corona ini. Aku sudah berharap corona ini cepat selesai ya, biar kembali normal. Habis ini saya buka dulu ya guys, karena ini kebesaran. Sabar dulu guys ya, aku taruh dulu yang ini bajunya. Nah, hidup di kapal pesiar itu kayak gini guys, jadi kru. Jadi buat kawan kita itu yang join pertama kali, dia bakal mendapat supernumerary selama 3 bulan ya, masa training. Seperti pengalaman saya sebelumnya, saya itu di kamar penumpang pertama join selama 3 bulan, dan habis itu kerja
dan punya blue card supernumerary. Jadi kalau ada emergency kita cuma duduk bersama passenger guys. Jadi buat kawan ya, kawan kita pelaut yang mau kerja atau punya apa ya, yang punya ide atau apa segala macam, bisa ya apa ngasih komentar di channel YouTube saya guys, karena saya juga masih pemula dan belum tahu bagaimana membuat channel yang bagus, bagaimana ininya, bisa ngasih saran lah biar saya termotivasi gitu kan, buat agar supaya channel saya bisa berkembang lebih baik lagi guys. Ini aku kepikiran lagi nih masalah jam kerja guys. Jadi kita kerja dari jam 8 ke jam 12, tapi kita kopi itu coffee time 30 menit di jam 10 ke 10.30. Jadi 11.45 itu kita naik makan sampai jam 2 meeting lagi. Habis meeting kita balik lagi kerja guys, kita balik lagi kerja sampai jam 6, dan di jam 4 itu ada kopi time lagi 30 menit guys. Jadi saran saya buat para calon orang yang mau kerja di kapal pesiar, ya kayak gini lah suasananya, dan saya sudah menceritakan sedikit pengalaman saya selama saya kerja di kapal pesiar ini. Dan apalagi ya yang bisa saya sampaikan kepada kawan yang mau join di kapal pesiar atau pelaut yang belum bekerja maksudnya di kapal luar ya, yang baru mau join gitu di sini, yang mau join di kapal pesiar ya kayak gitu, mendapatkan wear pack, mendapatkan safety shoes, ear plug, goggles, dan banyak lagi ya, karena pekerjaannya beda-beda. Jadi sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sesuai dengan safety-nya ya. Jadi selalu sebelum kita kerja itu safety first guys ya, jangan pernah lupakan itu safety first, karena perusahaan juga sekarang pintar, dia nggak mau bayar asuransi jika kita terdapat kecelakaan kerja dan setelah diinvestigate ternyata kita itu tidak menggunakan safety, jadi kita dipulangkan nggak dibayar juga guys. Jadi sayang ya, jadi tetap mempergunakan safety first. Jadi kalau kita sudah menggunakan gloves, safety shoes, wear pack segala macam, dan kita mengalami kecelakaan, itu bakal dibayar sama perusahaan. Jadi kerja di sini enak ya, maksudnya enaknya itu kita keliling dunia itu free, dibayar perusahaan karena kita kerja di sini, dan makan juga gratis. Ya udahlah, pokoknya duitnya kita bisa simpan ya buat buat usaha atau gimana gitu ya, terserah pada sahabat-sahabat yang atau bahas ini lah, bagaimana cara mengelola keuangan gitu ya. Jadi tapi buat saran saya, kita simpan buat usaha agar kita bisa berbisnis juga ya di negara kita masing-masing guys. Jadi apalagi ya yang perlu saya sampaikan gitu ya, masalah biar tahu bagaimana kerja di kapal itu. Safety sudah kan, masalah safety kalau naik di kapal, masalah pembagian itu berpak segala macam. Jadi guys, tunggu di vlog selanjutnya ya, saya akan memvideokan bagaimana di kamar mesin, dan bagaimana besarnya bagaimana besarnya mesin kapal, bagaimana besarnya, bagaimana luasnya, dan bagaimana suasananya di sana. Jadi terus dukung channel saya ya, Natobas Japa agar kalian juga tahu bagaimana saya bekerja di sini dan bagaimana nanti ya, karena calon-calon orang yang suka video saya adalah calon-calon pelaut, calon-calon kru di
kapal pesiar ya, bukan calon-calon pelaut, calon-calon kru di kapal pesiar. Jadi guys, kita sedang lagi berlayar nih ya, aku kasih lihat nih ya. Kita sedang berlayar ya. Ini kita dari Singapura ke Filipina ya. Nih, yang saya tunjukkan tadi ya. Nih, masalah safety first. Ini kalau misalnya apa? Exit, kalau lampunya mati, lampu semua mati di kapal itu tetap ada cahaya ya. Cahaya kayak gini nih. Warna hijau di pinggir jalan, warna hijau. Cara menggunakan life jacket. Dan di sini safety information, posisi kita di mana. Jadi ada semua ya masalah safety-nya. Dan di sini kertasnya nih. Kertasnya itu kemarin aku taruh di sini. Di latih sini guys. Jadi kita dikasih kertas. Masalah safety kita bakalan dapat juga kok. Semua kru yang mau join bakalan dapat kayak gini guys. Safety information. Kayak gini guys. What is the bridge telephone number? 14,000. What should you do if you see smoke and smell smoke or discover fire? Apa yang kamu lakukan jika kamu melihat melihat asap dan mencium asap, dan bagaimana cara menutupi ya, bagaimana cara kita menyelesaikan itu ya. Jadi guys, safety-nya banyak di sini, trainingnya banyak, safety-nya banyak, kerjaan juga pastinya banyak guys. Jadi tenang aja, semua bakalan kebagian kok. Jadi gaji itu tidak gaji sesuai dengan cara kita bekerja di sini guys. Jadi tenang aja, semua pasti kebagian. Kita sama-sama kru dan calon kru pasti bakalan melewati hal yang sama seperti saya guys. Dan disinilah saya di kamar selesai kerja tadi dari jam 8 sampai ke jam 2, karena kita nggak break time istirahat siang jam 2 istirahat jam 12 itu nggak istirahat sampai jam 2. Jadi setelah jam 2 kita disuruh ke kamar aja istirahat, lanjut besok guys. Jadi kaporalenya ini alhamdulillah baik ya guys. Kaporale, senior first, staffnya dan chief engineer-nya alhamdulillah baik. Jadi dia memaklumi anggotanya yang kerja ya. Jadi tadi saya bersihin cooler bersama kaporale dan 4 kawan lainnya ya, 4 wiper from Philippines. The 3 guys itu, jadi 3 kawan itu asalnya dari Filipina. Jadi teman saya yang berasal dari Filipina itu baik-baik semua, alhamdulillah. Dan semua tim yang ada di kapal ini alhamdulillah, syukur, alhamdulillah baik semua. Kelanjutan video ini nanti juga saya ingin membuat ini ya, memberitahukan sedikit hidangan bagaimana di sini ya. Jadi saya ingin memperlihatkan videonya ya, makan habis ini. Jadi setelah ini saya melanjutkan video ini dengan makan, dan setelah itu tidur dan tunggu lagi besok lah ya. Besok saya buatkan video suasana di kamar mesin kalau pekerjaannya sudah nggak sibuk guys, biar kita nggak terlihat main-main. Karena kapan kita dilihat ini orang nggak kerja cuma main-main, jadinya nggak bagus ya citra orang Indonesia ya. Kita tetap harus bekerja, kita tetap harus memperlihatkan kita bekerja dengan baik, dengan dengan mengikuti peraturan protokol. Jadi kita ikut aja ya, asal kita juga tahu bagaimana kita kerja dan tidak dibodohin sama orang ya. Jangan mau dibodohin, karena kapan-kapan kita ngikut aja gitu, begitu dibodohin sama orang, kita sendiri yang kena batunya ya. Jadi kita bekerja semangat, rajin, dan apa aja lah yang sebaik-baiknya ya.
Tapi ingat guys, jangan mau dibodohin, itu aja guys. Ya, kelanjutan video ini saya akan mempertunjukkan hidangan makanan yang ada di sini guys. Ya, alright. Thank you so much. See you next time. Dan like, subscribe, share ke teman-teman kalian agar pelaut yang belum tahu ya, yang belum pernah di kapal luar dan mau bekerja di kapal luar, komen aja guys di sini biar saya tahu, kasih tahu gimana caranya guys ya. Alright, thank you. See you next time. Bye bye. Ahmad Rizky. Makan sambil menikmati suasana luar, pemandangan luar ya. Nah, kali ini saya ingin mencicipi makanan siang saya ya, yang saya ngambil sendiri di dek 16. Nah guys, sebelum kita lanjut, please subscribe, like, comment, dan share atau japa-japa agar kalian tidak ketinggalan video-videonya. Nah, ini makanan di kapal pesiar ya. Saya sebagai kru, dan selama karantina saya nggak bisa kemana-mana kecuali ke dek 16 aft untuk mengambil makanan ya guys. Jadi ayolah kita nikmati makanan siangnya ya. Lumayan guys, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daging sapi guys. Yang ini daging sapinya nih. Sapinya. Daging sapinya enak guys. Masih banyak pilihan makanan di atas sana, buah-buahan, tapi aku nggak terlalu banyak ambil. Masih jaga etika. Ini daging ayamnya guys. Kita coba ya daging ayamnya kayak apa. Sapinya mantap sekali, daging sapinya ini. Daging ayam memang enak juga ya. Ada asin-asinnya. Pokoknya enak lah. Nasinya enak, matang. Ada wortel, ada jagung, dan ada sawi. Apa? Sawi. Kolu. Kalau di kampung saya kolu namanya. Enak guys. Makanya buat kawan-kawan yang belum tahu menjadi kru di kapal pesiar, segeralah ikut belajar bahasa Inggris dari sekarang agar kalian juga bisa bekerja di kapal pesiar seperti saya ya, dan seperti kawan-kawan yang lainnya. Lumayan guys, kita pergi liburan, digaji, kerja pun tetap ya, kita tetap kerja, tapi kita keliling dunia dan digaji pula ya. Jadi gak ada salahnya kita mencoba hal baru. Jangan takut, selama masih ada keinginan pasti ada jalan. Makan nggak boleh sambil ngomong, maaf ya guys. Jadi ini cobalah, lihatlah. Di sini ada telur dan roti, dan di sini ada kue juga nih. Ada kue, susu dan air, dan kentang goreng buat cemilan. Sengaja saya nggak ngambil pisau karena kalau ngambil pisau ribet. Mendingan pakai dua ini aja, enough.
Di luar sana ada kapal Holland dan kapal Grand Princess ya. Masih satu grup. Dan ini hari kedua saya di Majestic Princess ya. Hari kedua saya karantina. Nah, ini nggak bisa saya gigit, kita keluarin aja ya. Maaf, jorok, jorok dikit. Ini daging sapinya enak nih, lembut, nggak keras. Enak kan? Ada corn jagung, ada carrot wortel, ada tomat, ada ayam chicken, ada rice nasi. Ada eggs telur, ada bread roti, ada milk susu, ada kue cake. This is pork, this is spoon, and this is fry. So the people doesn't know how to speak English, just try to memorize some vocabulary. Same like glasses is glass, bed is tempat tidur, bedroom ruang tidur. Jadi bahasa Inggris itu simple guys, cuma kita aja yang malas belajar, menganggap bahasa Inggris itu mungkin tidak bisa buat kita. Tapi kenapa orang-orang lain bisa sedangkan kita nggak bisa gitu kan? Walaupun sebenarnya bahasa Inggris saya juga masih kurang, tapi nggak apa-apa lah, seiring waktu saya masih belajar juga guys. Lukisan up, air water, apa? Bag tas, sea laut. Apa ya? Bahasa Inggris banyak sekali vocabnya yang bisa, dan simpel-simpel yang bisa kita tahu ya guys. Itu ada sound lagi tuh, sound kapal kayak suaranya Royal Majestic sama Sky, kayaknya kayak gini nih. TV, television.
lampu, light or lamp. Light itu cahaya ya. Also vocab in our body have also. Hand, tangan. Hands, 2 tangan. Eye, satu mata. Eyes, 2 mata. More than, 1. Kalau ada S-nya, more than 1 ya. Belajar bahasa Inggris itu simple aja, cuma kita aja yang nggak mau belajar. Aku juga dahulunya mengatakan kayak gitu. Nah, mungkin saya bisa bahasa Inggris. Orang saya paling goblok bahasa Inggris. Saya nggak bakalan bisa. Tahu-taunya saya nyampe di Kediri, lama kelamaan tersimpan sendiri di otak saya. Dan saya itulah ada basicnya dan saya kembangkan sampai sekarang, guys. Lumayan enak. I'm full. Saya kenyang. And also I watching horror movie. Saya melihat film horor. Guys, makanannya enak. Sisa dagingnya, takut kolesterol jangan terlalu banyak ya. Berhubung karena sapinya enak, aku habisin aja daging sapinya. Kalau ayam kan banyak di sana. Walaupun sapi juga banyak, tapi mahal. Jelas one. Enak guys. Aku nggak tahu ya berapa lama waktunya, durasi saya makan. Masih ada kentang nih, kentang enak. Jadi kru kapal pesiar kayak gini, nasib malang, bukan senang-senangnya terus ya. Yang pertama itu kita jauh dari keluarga, itu udah pasti. Kedua, kesusahan kedua apa ya? Kesusahan kedua apa ya? Nggak bisa ngumpul sama kawan lama kali ya. Soalnya di sini kan juga banyak kawan, jadi bisa aja ngumpul sama kawan baru lagi. Aku mau berkawan sama siapa aja guys, tenang aja. Mendingan kita tutup ya pakai tisu. Nah, ada appetizer, ada dessert. Kalau dessert itu makanan penutup kayaknya. Kalau appetizer makanan
pembuka. Kalau nggak salah ya, kalau nggak kebalik. Sudah lama sekali saya nggak lihat menggunakan bahasa itu. Effectually, dan pastinya minum air dulu, jangan lupa. Karena air is very very important in our life. Jadi air itu sangat-sangat penting bagi hidup kita, buat kesehatan kita ya. Oke guys, terima kasih telah menemani saya makan siang di kapal ya, di kapal selama karantina guys. Terima kasih banyak. Saya minum sedikit dulu susunya. Dan see you next time. Jangan apa? Jangan kemana-mana ya. Tetap ikutin channel saya Natobas Japa Japa agar kalian tahu pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan di hidup saya guys. Selama karantina, disinilah saya menetap dan disinilah saya melihat pemandangan dari sudut yang berbeda ya. Ini bisa jadi story, the best story in my life ya, the best story because this is never happened before. Okay guys, I will show you my cabin and what is outside. Jadi saya ingin menunjukkan kamar saya dan apa yang ada di luar sana, karena tadi di sana ada Grand Princess dan juga Holland America Line. Nah guys, oke guys, saya akan menunjukkan. Jadi di sini tempat tidur saya nih guys. Tempat tidur, tempat apa di sini nggak tahu lah. Ada lukisan, ada TV, dan di sini untuk jemuran pakaian ya, jemuran pakaian, ada handuk di atas sana. Dan di sini kamar mandinya guys. Nah, kamar mandinya di sini. Kamar mandinya di sini guys ya. Nah, habis itu kita jalan keluar ke sini. Nah, di sini kita bisa menikmati pemandangan indah laut yang berwarna biru kehijau-hijauan. Nah, kalau aku mau buka kayak gini, ini kan kunci nih kan, kunci. Kalau gini buka nih, baru ditarik. Ini pemandangan di luar sini nih. Tadi ada Grand Princess. Oh, kita udah sailing rupanya guys. Sudah sailing lagi guys. Maaf guys, tadi masih ada Holland America dan Grand Princess. Ternyata kita udah sailing lagi, kapalnya udah jalan guys. Maaf ya guys. Kita tutup aja lah, kita melihat pemandangan dari sini. Nah oke guys, jangan lupa tetap dukung channel saya dengan mensubscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa ya guys, saksikan terus video-video berikut yang saya akan update. Suasana di luar dek 16. Selama karantina hanya bisa melihat kapal, banyak nongkrong. Kapal nongkrong aja di sini. Nggak ada yang spesial. I can go out. Karantina udah selesai guys. Finally. Perjalanan hujan guys. Hujan deras guys di perjalanan menuju Filipina.
luar banyak sekali kapal guys. Ini guys, di luar banyak sekali kapal pesiar, kargo, tanker, dan masih banyak jenis kapal lainnya guys. Ini ya, banyak kapal guys berlabuh. Ini. Di sekitar Malaysia dulu guys, di dek 16 nunggu makan. I'm full, saya sudah makan dan saya sudah kenyang guys. Tapi saya nggak bisa ngabisin, mungkin jam 2 jam 3 lagi ya baru lanjut makannya. Nggak bisa aku habisin ini, salmonnya, sapinya masih ada semua ini, dagingnya. Makanannya masih banyak guys. Nanti lagi lah saya lanjut makan ya. Oke guys, jadi jika kalian ingin melihat video-video saya upload di YouTube, please subscribe, like, comment, dan share ya guys, karena itu sangat penting agar channel saya tetap maju dan berkembang ya, agar orang-orang yang belum tahu juga kerja di kapal pesiar bisa terinspirasi setelah melihat video-video yang saya upload di konten saya ya, di konten YouTube saya guys. Nah, oke, thank you so much for cooperation and bye bye. Saya ingin memperlihatkan ya betapa besarnya sea chest dan evaporator yang di sini. Nah, ini sea chest guys, yang di sebelah kiri itu sea chestnya gede banget ya. Dan di sebelah kanan sini ada evaporator. Ini evaporatornya ya. Nah, dan ini sea chest, kembali lagi ke sea chest, dan di depan sana itu adalah alat pengubah air laut menjadi air tawar yang bisa diminum ya guys. Nah, ini DG nih. Ini DG1, DG2 mesinnya ya, mesin generator guys. Ini mesin generator DG3 dan DG4. Ini namanya DG3 dan di sebelah kanannya itu DG4 guys. Ini nih mesinnya guys, kayak gini. Mesinnya terawat ya, bersih, terawat, karena kita semua kerja guys, nggak main-main. Ini nih dari atas, saya kasih lihat dari atas ini, sebelah kanan dan sebelah kirinya seperti ini. Ini tangki ya, grey water tank, dan kayak gini di sini. Dan saya akan memperlihatkan ini adalah alarm ya, CO2 atau apa, semuanya pemberitahuannya ada di sini, lampu, dan di sana ada penyelamat untuk pernapasan. Ini kondenser guys semua. Ini adalah kondenser room buat AC, dan kawan saya itu di depan lagi jalan. Ntar lagi dia ngobrol sama motorman. Ini motormannya berpak merah ya. Nah, guys, ini cara pengoperasian di perjalanan water tank door menuju Filipina. See you next time guys ya. Selamat pagi, buongiorno, good morning guys. Bangun di hadapan kaca, terlintas bayangmu tak seperti dulu. Basah pipiku mengingat semua, karena kau telah di surga. Kan ku